Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimi bidawabin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nafi Maulana Nasrullah dari kelas HKIE dengan nomor induk mahasiswa 222121125. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama ada Quran surat Al-Mumtahanah, yaitu dari ayat 8 sampai 9, dan juga Quran surat Al-An'am ayat 87, kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 32, dan yang terakhir ada Quran surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Mohon disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil alladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil alladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz dhalimun. Jika kita melihat dari terjemahan ayat yang saya baca tadi, yaitu Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, ayat-ayat ini menerangkan tentang beberapa hal, seperti halnya memilih teman dan juga toleransi kita terhadap orang lain. Inilah keistimewaan dalam Islam. Dalam memilih teman pun Allah atur kita seperti halnya dalam Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, dan juga kita diajarkan untuk berbuat baik dengan orang kafir. Jadi tidak hanya orang yang mukmin yang kita perlakukan baik, tapi ternyata dalam ayat ini pun kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan orang kafir. Tetapi tidak semua orang kafir kita perlakukan dengan baik. Ada halnya kita menjauh seperti ayat 9 nanti. Tetapi dalam ayat 8 ini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir, yang dimana orang kafir ini berdamai dengan kita, dan orang kafir ini juga tidak memerangi agama kita dan juga tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Dari ayat ini jelas Allah tidak melarang kita berteman atau membuat perjanjian kepada orang kafir asalkan tidak melenceng dari syariat kita. Tetapi tidak semua kita harus berbuat baik kepada orang kafir, karena pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-9, dijelaskan bahwasanya kita dilarang mendekati atau berteman atau membuat perjanjian kepada orang kafir yang memerangi agama kita, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, ya, serta orang-orang yang menyongkong mendukung pihak-pihak yang memerangi kita dan mengusir kita. Itu Allah larang untuk kita menjalin hubungan atau perjanjian atau berteman dengan orang-orang kafir tersebut. Dan juga Allah mempertegas ancaman terhadap orang yang menjalin muamalah dengan orang kafir seperti itu dan menjadikan mereka seperti wali. Nah, wali di sini bisa diartikan juga sebagai pemimpin. Bahwasanya dalam memilih pemimpin harus benar-benar pemimpin yang adil dan
mementingkan urusan rakyat dan juga negaranya. Dari kedua ayat ini saya merenungkan bahwasanya begitu mulianya agama Islam, di mana dalam hal apapun begitu sangat diperhatikan oleh Allah. Seperti hal di atas, di mana kita diajarkan untuk memiliki dua sikap terhadap orang kafir. Ada kalanya kita baik dan ada kalanya kita menjauhi. Tapi terkadang jika kita melihat, kita emang harus hati-hati seperti itu. Selanjutnya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum min ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pada ayat ini juga penting untuk kita dalami maknanya, bahwasanya dalam ayat ini dijelaskan sangat pentingnya untuk seseorang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Karena banyak sekali khususnya pada zaman sekarang ya, orang-orang yang mudah mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Contoh, mereka orang-orang yang mengaku dirinya Islam dan beriman kepada Allah, tapi mereka masih sering meninggalkan sholat dan juga berbuat hal yang kurang baik. Inilah yang sangat berbahaya dan kelak di akhirat akan pedih hukumannya. Maka dari itu kita harus meningkatkan iman kita agar tidak tercampur dengan kezaliman. Karena Allah pun telah menjamin kita dalam ayat ini rasa yang aman dan dipermudahkan untuk mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini dapat saya renungkan, yaitu kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang agar kita itu dipermudahkan urusannya dengan Allah, dan juga agar kita dijauh-jauhkan dari hal-hal yang zalim. Dan juga agar iman kita kuat, harus kita perkuat dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan melakukan banyak hal-hal yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi pada ayat ini itu menjelaskan kenapa sih harus ada yang namanya berkurban dalam Idul Adha. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam berkurban itu memiliki banyak faedah yang mungkin banyak orang tidak tahu, tapi kita itu bisa merasakannya. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa orang yang berkurban daging dan darahnya itu memang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan seseorang yang mau berkurban. Nah, pada makna inilah yang perlu kita perluas maknanya. Ketakwaan ini melibatkan sikap kita melawan cinta terhadap harta dan kikir dengan berkurban, peduli dan berbagi kepada fakir miskin dan duafa, guna mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam bersedekah itu perlu dipaksakan. Maka dari itu Allah mewajibkan manusia untuk berzakat dan juga berkurban bila mampu. Jadi jika kita renungkan bahwa Allah menurunkan ayat itu bukan untuk Allah sendiri,
Semua hal itu akan kembali kepada manusia itu sendiri jika mereka menuruti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berkurban ini Allah tidak membutuhkan daging dan juga darah dari hewan kurban, tapi Allah melatih kita agar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Nah, pada Quran surat An-Nisa ayat 137 sampai 138, pada ayat ini menjelaskan tentang turunnya iman seseorang sehingga ia kadang beriman, kadang kafir berulang kali. Perlu diketahui, naik turunnya iman seseorang itu adalah proses menuju kebaikan, tetapi dalam proses itu perlu adanya kesungguhan. Jadi semisal iman kita turun dan kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah untuk bertaubat dan berusahalah untuk tidak mengulanginya lagi. Karena dengan banyak cobaan kita itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi jika kita menyepelekan dan menganggap kafir itu adalah takdir, maka Allah tidak akan mengampuninya seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 137 ini. Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang asalnya beriman kemudian hanyut dalam kekafiran, jalan yang lurus. Dan dijelaskan lagi di ayat selanjutnya bahwa mereka kelak akan mendapatkan siksa yang pedih dari azab ini. Dan siksa itu tidak dapat dipikirkan akan ada di neraka jahanam. Dan juga dari ayat ini dapat kita renungi bahwasanya berhati-hatilah dan tingkatkanlah iman kita agar kita tidak mudah mensepelekan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha memberi ampunan. Maka dari itu kita melakukan suatu, daripada itu jika kita melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dosa, maka segeralah meminta ampunan kepada Allah dan juga bertaubatlah dan usahalah agar kita tidak tenggelam dalam kezaliman, agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Baik, mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.